Salam, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa untuk kita belajar firman Tuhan dan mendengarkan sabda firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, kita akan kembali belajar dengan judul firman Tuhan menyambut kedatangannya yang diambil dari Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-13. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita mohon pimpinan Tuhan dalam doa. Bapa Surgawi, kami siap mendengarkan sabdamu, berbicaralah sehingga kami mengerti dan memahami akan firman-Mu ini. Kami serahkan waktu kami dan hidup kami dalam kuasa Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, penolakan terhadap Yesus ini tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Dia, ya, tetapi orang-orang yang notabene mereka sudah mengenal Kristus, ya. Bagaimana Mesias itu datang, yang sudah dinubuatkan, yang sudah mempelajari tentang rencana kedatangan Mesias itu. Ya, ketika Kristus sudah dinyatakan di dunia ini, hadir di tengah-tengah mereka, mereka ikut di dalam penolakan-penolakan itu. Mereka tidak menerimanya, mereka tidak mengakuinya, dan mereka juga tidak menghormati Dia. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kedatangan di dunia ini tidak diterima dengan baik, ya, oleh orang-orang yang ada di dunia. Walaupun seharusnya Kristus berhak menaruh harapan akan adanya sambutan yang baik, sambutan yang hangat pada waktu kedatangannya yang pertama ini, ya, tentu itu menjadi suatu harapan, ya, dihormati oleh dunia ini. Tetapi hal itu tidak terjadi. Nah, alasan apa yang membuat Kristus datang ke dunia ini dan Dia berhak menaruh harapan yang baik ini akan dihormati oleh dunia ini, ya, disambut dengan baik, disambut dengan hangat, ya. Mengapa Dia berhak untuk itu? Ya. Tentunya kalau kita memperhatikan di dalam pasal pertama ini, ya, ayat yang ke-10 mengatakan Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Ya. Dia berhak menaruh harapan bahwa orang-orang yang ada di dunia ini akan menyambut Dia, ya. Karena dunia ini dijadikan oleh Dia. Dunia ini milik Kristus, ya. Dia ada sejak sebelum dunia ini dijadikan dan sudah ada jauh sebelumnya, ya, sampai dunia itu dijadikan olehnya. Sesungguhnya Dia tidak datang ke tempat yang asing. Dia tidak datang ke dunia yang asing, ya. Dia datang kepada milik kepunyaannya sendiri, ya. Ke dalam dunia yang sekarang dalam keadaan yang menyedihkan, dunia yang sekarang dalam keadaan sengsara, Dia datang untuk mendamaikan dunia ini dengan Allah. Dan oleh sebab itu Ia datang ke dalam dunia untuk menyatakan kebaikan Allah bagi dunia ini, yaitu kebaikan-kebaikan yang mungkin diharapkan dan dinantikan oleh umatnya, ya. Dalam sengsara mereka, dalam pedih mereka, dalam penderitaan mereka, mereka mengharapkan datangnya Mesias, ya. Itu sebabnya Kristus datang ke dalam dunia ini. Dia datang kepada milik kepunyaannya, ya. Dia datang untuk menyelamatkan dunia yang terhilang, sebab dunia itu adalah ciptaannya sendiri, ya, yang hilang karena dosa-dosa mereka, ya. Dia datang untuk menyalakan kembali, menghidupkan kembali terang yang pernah dinyalakannya sejak semula oleh dirinya sendiri. Dia ingin memulihkan hidup yang pernah dihembuskannya sendiri, yang sudah mati karena dosa, ya. Kehidupan yang membuat orang jauh dari Allah, ya. Dan Dia ingin memperbaharui gambar dan rupa yang semula pernah dibentuknya sendiri. Gambar yang begitu mengagumkan, gambar yang begitu indah, gambar yang sangat indah sekali untuk dilihat, dipandang, yaitu menjadi gambaran Dia dengan Allah yang sudah rusak oleh karena dosa dan pelanggaran manusia, ya. Tetapi kedatangannya itu tidak diterima dengan baik oleh dunia ini. Perhatikan ayat yang ke-11, Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Desember ini menjadi awal yang sangat baik, menjadi bulan yang sangat baik. Kita mengharapkan datangnya sesuatu yang baik, ya. Kita sedang merayakannya, euforia kita mengharapkan adanya satu perayaan yang luar biasa, ya. Datangnya Sang Juru Selamat, datangnya Mesias, ya.
Tetapi kita melihat bahwa dunia ini menolak dia. Dunia ini tidak menerima kedatangannya. Dunia ini tidak mengakui dia sebagai yang empunya dunia ini, yang telah menjadikan dunia beserta dengan segala isinya. Dunia ini tidak menyambutnya dengan baik. Ya. Dunia ini sangat dingin menyambut kedatangannya. Bahkan mereka menolak dengan terang-terangan kedatangan sang Mesias ini. Dunia yang dulu diciptakannya dengan begitu kasih dan luar biasa, tidak lagi mengenalnya. Orang-orang yang begitu dikasihi oleh Allah, ya, yang dipilih sejak semula, yaitu suku Israel, menjadi yang sulung di antara semua ciptaannya. Ya. Mereka tidak lagi mengenal dia, tidak lagi mengenal sang penguasa, sang pencipta, sang penebus dunia ini, yang sudah ada di dalam dunia, yang telah hadir melalui pribadi di dalam Yesus Kristus yang berinkarnasi. Ya. Allah yang menjelma menjadi manusia. Ya. Kedatangannya tidak diakui. Ya. Tetapi kita melihat masih ada beberapa orang atau segelintir orang yang menyadari akan hal itu. Ya. Masih ada orang-orang yang mungkin juga mereka bukan dari kaum Israel yang juga menyadari akan kedatangan itu. Ya. Kedatangan sang juru selamat. Dunia memang tidak mengakuinya, dunia memang tidak menyambutnya. Karena mereka tidak mengenal dia dengan benar. Mereka tidak mengenalnya karena ia tidak menunjukkan dirinya dengan cara yang mereka harapkan dalam kemuliaan dan kemegahan lahiriah. Ya, kita tahu sejarahnya bahwa orang-orang Israel bahwa sampai sekarang ini mereka masih menantikan Mesias itu. Karena mereka mengharapkan Mesias itu bukan manusia biasa, ya, yang tidak berkuasa, yang tidak mempunyai kerajaan yang kekal. Tetapi mereka mengharapkan Mesias itu adalah seorang raja yang sangat luar biasa. Dan kita melihat sendiri bahwa sesungguhnya apa yang terjadi dengan kehidupan orang-orang Israel sampai sekarang ini, bahwa mereka menantikan apa yang sudah terjadi dalam kehidupan mereka. Mereka sudah menolak Kristus, mereka sudah menolak sang juru selamat, yaitu Yesus Kristus yang telah datang ke dalam dunia, menjelma menjadi manusia yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Perhatikanlah bahwa sesungguhnya ia datang kepada milik kepunyaannya. Ayat yang ke-11 tadi mengatakan bahwa ia datang kepada milik kepunyaannya. Ya. Bukan hanya kepada dunia yang adalah kepunyaannya sendiri, melainkan juga kepada umat Israel yang secara khusus merupakan kepunyaannya di atas umat-umat lainnya. Karena umat Israel ini adalah yang sulung di antara semua ciptaannya. Ya. Dari merekalah Kristus datang, di antara merekalah Kristus hidup, dan kepada merekalah Kristus pertama-tama diutus oleh Bapa untuk menebus dan menyelamatkan umat manusia dari kebinasaannya. Ya. Kalau kita memperhatikan orang Yahudi pada saat itu, pada zaman itu, pada waktu Kristus datang ke dalam dunia ini, ya, kita melihat kehidupan orang-orang Yahudi itu mereka sebagai kaum marginal, kaum yang rendah dan hina. Ya. Mereka tidak mempunyai kekuasaan, kemuliaan mereka, mahkota mereka telah diambil dari kepala mereka, sehingga mereka, ya, tidak mempunyai harga sama sekali, tidak mempunyai harga diri sama sekali. Ya. Tetapi kita melihat bahwa Kristus masih mengingat perjanjiannya yang dulu pernah dibuatnya. Sejahat dan semelarat apapun mereka, umat Israel itu, Kristus tidak malu mengakui mereka sebagai milik kepunyaannya. Itu sebabnya dia mengatakan, aku datang kepada milik kepunyaanku. Tetapi orang-orang kepunyaanku, mereka tidak menerima aku. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sini bahwa Kristus mempunyai hati yang begitu besar terhadap orang-orang yang menjadi kepunyaannya. Untuk itulah ia datang mencari dan menyelamatkan mereka, karena mereka adalah milik kepunyaannya. Mereka sudah terlalu jauh meninggalkan Tuhan. Mereka sudah terlalu jauh meninggalkan iman mereka. Mereka sudah terlalu jauh meninggalkan hukum-hukum Tuhan. Dan mereka tidak mengindahkan Tuhan dalam hidupnya. Ketika mereka sudah kehilangan semuanya, ya,
mereka menjadi orang-orang yang rendah dan yang hina di antara semua bangsa-bangsa. Tetapi Kristus masih mengasihi mereka. Kristus datang ke dalam dunia, datang kepada milik kepunyaannya, sekalipun milik kepunyaannya itu tidak mengakuinya, tidak menerimanya, tidak menghormati dia, dan tidak pernah menyambutnya dengan baik. Allah mengutus dia kepada domba yang hilang. Ini yang dikatakan oleh firman Tuhan, ia diutus kepada domba yang hilang dari umat Israel, sebab dialah yang mempunyai domba itu. Bagaimanapun juga, sejahat apapun, semelarat apapun, Tuhan tetap mengakui Israel sebagai umatnya, sebagai anaknya. Ya. Anak yang hilang, ya, yang patut diselamatkan, yang patut untuk dipulihkan. Itu sebabnya Kristus datang. Tetapi sambutan yang tidak baik, ya, dialami oleh Kristus. Umatnya yang seharusnya mereka menyambut dengan baik kedatangan Sang Juru Selamat, tetapi mereka tidak mengakuinya, tidak menerima, dan tidak menyambut kedatangannya dengan baik. Ya. Tetapi kita melihat di dalam ayat yang ke-12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ayat 13, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Ya. Kita melihat orang-orang memang pada umumnya mereka menolak kedatangan Kristus. Orang-orang yang menjadi kepunyaannya itu tidak menerimanya. Mereka yang seharusnya mengetahui isi Alkitab, ya, yang memberitahukan bagaimana Kristus datang, kapan, di mana, dan dari keluarga siapa, dan dari mana dia akan muncul. Ya, mereka justru mengeraskan hatinya, menolak Kristus, dan menjadikan sebuah gambaran bahwa itu menjadikan kita ini orang-orang yang mengaku sebagai milik Kristus, tetapi kita juga tidak menerima Kristus. Ya. Ini menjadi sebuah gambaran bagi kita semuanya. Apa yang terjadi dengan kehidupan orang Israel pada saat itu? Mereka milik Kristus. Kristus mengakui mereka sebagai milik kepunyaannya, tetapi mereka tidak mengakui itu. Mereka tidak menerima Kristus dan mereka tidak menghormati Allah dengan baik. Tidak mempercayainya. Ya. Tidak mengakuinya karena mereka tidak mau meninggalkan dosa-dosa mereka. Orang-orang Israel, mereka minta adanya Mesias yang akan menjadi raja bagi mereka. Dan kita semuanya tahu bahwa apa yang terjadi dengan kehidupan umat manusia, bahwa ketika kita ini, ya, tidak mau meninggalkan dosa kita, maka kita sesungguhnya sama seperti orang-orang Israel yang menolak Kristus di dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kendati demikian kita melihat masih ada kaum yang tersisa, umat yang tersisa, yaitu yang mengakui dan yang setia kepadanya. Meskipun orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya, tetapi masih ada mereka yang menerimanya. Mereka yang bukan dari milik kepunyaan Allah, mereka yang bukan umat Allah, mereka pun menjadi orang-orang yang terpilih untuk mereka menerima, mengakui, dan menyambut kedatangan Kristus Sang Mesias yang akan menyelamatkan mereka. Meskipun dari umat Israel tidak dapat dikumpulkan semuanya, tetapi Kristus tetap dipermuliakan. Israel yang menolak kedatangannya akan binasa dalam ketidakpercayaan mereka. Tetapi ada banyak di antara mereka yang mau percaya dan berserah kepada Kristus. Dan bahkan lebih banyak lagi yang berserah, yang bukan berasal dari domba-domba Israel itu. Ya, termasuk saudara dan saya. Ya, kita bukan termasuk dari kawanan domba Israel itu. Tetapi kita adalah orang-orang yang menyambut kedatangan Kristus. Ya. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat yang ada di Efesus, ya, bahwa kamu yang dahulu bukan bagian dari kewargaan Israel, yang berhak atas janji-janji Allah sekarang adalah umat kepunyaannya. Ya. Sekarang kita ini adalah warga kerajaannya, ahli warisnya, kesayangannya yang berhak atas semua janji-janji Allah. Kini saudara dan saya adalah anak-anaknya bukan dari darah dan daging, tetapi oleh roh, oleh kasih karunia dan anugerah Allah yang menjadikan kita anak-anaknya.
Kita yang percaya kepadanya, yang menghormati dia, yang mengakui dia sebagai Allah dan Tuhan penyelamat kita, dan menerima dia yang datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan dunia yang berdosa ini dan mendamaikannya dengan Allah. Ya. Israel yang disebut milik kepunyaannya, memang mereka menolak kedatangan Kristus, tidak mengakui Kristus sebagai Mesias yang dijanjikan, yang akan menyelamatkan dan memulihkan Israel. Tetapi kita ini adalah orang-orang yang bukan dari kawanan domba Israel itu. Kita menyambut dia sebagai raja di atas segala raja. Kita menyambut kedatangannya sebagai Mesias, Sang Juru Selamat yang menebus dosa-dosa kita, yang membuat kita damai dengan Allah, yang akan membawa kita ke tempat kekekalan bersama dengan Allah. Kita akan mendapatkan bagian yang kekal yang Allah janjikan. Ketika Israel hanya mengharapkan secara lahiriah kerajaan, kejayaan, dan kehormatan, mereka dalam ketidakpercayaannya kepada Kristus sebagai Mesias yang telah dijanjikan, yang dinubuatkan oleh Allah sebelumnya, mereka akan binasa dalam kebinasaannya, dalam ketidakpercayaannya. Tetapi saudara dan saya yang bukan dari kawanan itu, kita akan diselamatkannya karena kita menerima, mempercayai, dan kita mengakui Yesus sebagai juru selamat kita yang datang kepada kita, orang-orang yang berdosa. Oleh sebab itu, hendaklah kita senantiasa menyambut kedatangan Kristus ini dengan sukacita, yang bulan ini sedang kita rayakan bersama-sama, yang sedang kita nantikan bulan Desember yang penuh dengan sukacita dan pengharapan itu. Hendaklah kita mensyukuri, mengakui dia sebagai pemberian yang agung, pemberian yang mulia, anugerah dari Allah yang tidak terbatas, pemberian yang terbaik yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Hendaklah kita semakin mempercayai dia, menerima ajarannya sebagai ajaran yang benar dan baik, menerima hukumnya sebagai hukum yang adil dan yang kudus. Dan kita menerima tawaran-tawarannya sebab tawarannya selalu menguntungkan hidup kita dan membawa kebaikan di dalam kehidupan kita. Dan kita menerima gambaran anugerahnya di dalam Kristus Yesus. Ingatlah, seburuk apapun kita, sejahat apapun kita, semiskin dan semelarat apapun kita, Kristus masih mengakui kita sebagai milik kepunyaannya. Sekarang dia datang dalam hidup kita. Sambutlah dia, terimalah kedatangannya, dan senantiasa kita menjadikan dia sebagai Allah, Tuhan, dan Juru Selamat kita. Akui dia di dalam seluruh laku hidup kita. Jadikan dia prioritas dalam kehidupan kita. Kita mempercayainya, kita mengakuinya, menghormatinya sebagai Allah yang bertahta dalam kehidupan kita. Allah yang memberkati kita sekalian. Saya mengajak saudara sekalian, sambutlah Tuhan. Sambutlah kedatangannya dengan sukacita, dengan hati yang terbuka, dengan suasana sukacita yang melimpah dan meluap dalam hidup kita, untuk kita ini senantiasa memuliakan Tuhan kita yang telah menganugerahkan Sang Mesias, Juru Selamat bagi kita sekalian. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah mengajar kami, firman yang sudah memberkati kami. Kami serahkan Tuhan semuanya ini kepadamu, dan kiranya Tuhan Engkau memberkatinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.